pelajaran kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar semuanya suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu dalam aktivitas pembelajaran lewat Zoom meeting interaktif. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dapat ridho. Untuk pertemuan ini saya sampaikan kemarin hari Senin sudah saya share, sudah saya berikan tugas tentang membaca materi PDF ya, bab tentang iman kepada kitab Allah. Ada yang sudah laporan baca, ada yang belum ya, tapi saya yakin semua sudah baca ya. Kemudian yang kedua sudah melihat video di YouTube yang sudah saya berikan kemarin, dan sebagian juga sudah memberikan tanda hadir di situ. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin ada yang menanyakan ya, bertanya tentang apa yang telah kalian lihat, apa yang kalian baca ya. Karena insya Allah besok kita akan mengadakan evaluasi ulangan. Jadi minggu depan kita ulangan harian untuk evaluasi 1 ya. Maka siapkan materi-materi ada di pembelajaran yang sudah saya sampaikan, baik lewat YouTube maupun lewat PDF yang sudah kalian buka dan sudah kalian saksikan. Gitu ya. Ada yang bertanya? Kalau mau bertanya, mau bicara, silakan tanda mikrofonnya itu mikrofonnya ditekan, dia tidak silang. Ya. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ini ada namanya, ada yang tidak ada namanya. Ana Yunia Sari, ada ya? Nah, Via Putri Setianingrum, Aisyah, Shirley. Coba yang saya sebut menyebutkan namanya ada atau hadirah ya. Via. Hadirah. Nah, Putri Setianingrum. Ya. Novi. Hadirah. Ilyas. Sofa. Hadirah. Ya. Ilyas. Shirley Alvina. Hadirah. Ada yang masuk. Ya. Shirley Alvina hadir ya? Ya. Nah, Aisyah Putri Azhara. Ya. Ini ada yang tidak ada tulisannya ini. Muhammad Lutfi Anabil. Lutfi. Ya. Rania. Ya. Hemalia. Ya. Ki ana luru gratisan barang sapa iki? Jenenge luru gratisan. Nah. Nandira. Nandiria. Fiorensi. Ya Allah bisa. Ilham Novitria. Ya. Baik, ada yang bertanya? Silakan kalau mau ada yang bertanya apa yang saya sampaikan kemarin lewat video, lewat PDF yang sudah kalian baca, kalian saksikan. Ya. Nama saya enggak ada. Apa? Nama saya.
Siapa namanya ini? Nama saya nggak ada. Amalia. Ya, siapa? Lola dia Amalia. Ya. Mungkin pakai akun yang lain, mungkin pakai akun. Kadang-kadang sesuai dengan akun yang ada, akun emailnya. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Yang penting sudah tampak. Coba Ana Yunia Sari dan Lola mikrofonnya ditekan. Ana Yunia Sari mikrofonnya ditekan biar tidak ada suara. Lola sudah ya. Nah, ini yang Fiorensi. Ayo Fiorensi, coba mikrofonnya ditekan, disilang. Disilang Fiorensi. Ya. Baik, akan saya ulangi saya lagi. Barangkali ada yang bertanya, silakan menyebutkan nama dan memberikan tanggapannya. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ya, memperdalam kembali apa yang telah saya sampaikan kemarin tentang iman kepada kitab Allah. Dan saya ulangi lagi, saya sampaikan, saya ingatkan, besok Senin akan datang, kita akan mengadakan ulangan harian atau evaluasi. Maka segera dikerjakan besok secara online di Google Form ya. Ya. Baik, akan saya tekankan lagi tentang materi iman kepada kitab Allah. Nah, apa yang pernah saya sampaikan kemarin, iman kepada kitab Allah, yang pertama Allah memberikan kita sebagai manusia yang telah Allah ciptakan sejak Nabi Adam sampai sekarang bahkan hari kiamat melalui petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang telah Allah berikan melalui para utusan-utusan atau rasul atau para nabinya. Mulai zaman Nabi Adam sampai nanti yaumul qiyamah sampai Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita saat ini. Nah, melalui beliau-beliau para rasul utusan itu Allah memberikan petunjuk bagi hamba-hambanya itu berupa kitab-kitab ya, yang berisi tentang aturan-aturan yang berisi tentang, coba chattingannya dihentikan dulu chattingannya ya. Nah, jangan chattingan dulu ya. Ya, itu melalui kitab-kitab. Nah, kitab yang Allah turunkan untuk para hamba-hambanya ya, dari Nabi Adam sampai sekarang itu ada 4 yang kita ketahui. Kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Kenapa kok sampai 4? Karena dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu setelah diberi satu petunjuk melalui kitab Allah, misalnya Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, itu ternyata banyak yang setelah sepeninggal Nabi Daud banyak yang menyeleweng. Kemudian diutus lagi para rasul lagi berikutnya dengan petunjuk sebuah kitab, yaitu namanya kitab Taurat Nabi Musa. Nah, dan seterusnya sampai akhirnya Nabi Isa, kitab Injil, dan sampailah kepada kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya ini. Nah, tetapi Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk itu tidak hanya berupa kitab-kitab yang kita ketahui itu Zabur, Taurat, Injil, Quran, tapi juga ada yang namanya sukuf. Sukuf itu lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran ini maksudnya adalah perintah-perintah Allah, larangan Allah, petunjuk Allah pada hamba-hambanya, kepada para umat para nabi, para utusannya itu sebagai apa? Petunjuk yang mungkin berisi simpel, singkat, isi apa yang Allah sampaikan itu ya. Kalau Al-Qur'an, kalau kitab itu lebih terinci, lebih banyak dan lebih terstruktur dan sebagainya. Ya. Ini saya mengingatkan bagi yang sudah melihat, menyaksikan di video masing-masing di HP masing-masing lewat YouTube, link yang saya berikan, dan lewat PDF yang sudah pernah saya berikan itu, barangkali
Ini sebagai tambahan saja, mengingatkan, menekankan, menguatkan lagi tentang materi itu. Silakan, ini ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Monggo. Yuk. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Coba saya share sebentar. Saya komputer saya. Ada yang bertanya? Ya. Kalau tidak ada, ini sedikit saya sampaikan pertanyaan. Saya tanya pada semuanya yang ada di Zoom ini, apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat semua ya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan, jangan sampai kena virus corona, jangan sampai kena COVID ya, karena itu apa namanya, sesuatu yang tidak enak, ya. Bukan tidak enak dalam arti diawali dengan demam dan seterusnya ya. Ini kelihatannya sepele tapi sangat menyedihkan ya. Harus karantina 14 hari dan semuanya menjadi kalau diteruskan tidak bisa menjaga maka menjadi sangat berbahaya sampai ke lambung, diare, bahkan mungkin kalau bisa juga sampai ke paru-paru, sesak nafas dan sebagainya. Tidak mesti sesak nafas, ada kadang diare kena COVID, kadang-kadang tidak diare, tidak perutnya tidak sakit tapi sesak nafas atau tanpa gejala ya. Maka harus dijaga kesehatannya ya. Walaupun adanya daring ini karena juga menjaga kesehatan kalian semuanya itu. Ya, kalian menjaga kesehatan karena apa? Karena tadi sangat berbahaya karena melihat kondisi yang sangat berbahaya ini, maka kita menerapkan sebuah kaidah fikih darul mafasid ya, muqaddamun ala jalbil masoleh ya. Jadi menolak kemadorotan ya, biar enggak hal yang penyakit dan mara bahaya kita tolak, itu lebih diutamakan, lebih didahulukan, dipentingkan daripada mengejar kemaslahatan. Kesekolahan belajar itu baik, tapi mencegah kemadorotan, mencegah penyakit itu juga lebih baik. Maka kalian di rumah ini itu lebih baik. Tapi pembelajaran tetap berjalan dengan baik ya. Ini diikuti dengan baik ya, karena thalabul ilmi bisa di mana saja, dari mana saja. Ini yang saya sampaikan, dijaga kesehatannya. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Atau ada yang ingin menyampaikan kepada teman-temannya ya. Nah, ada yang mau menyapa teman-temannya atau bagaimana, ada bertanya mungkin yang lain sebagai tombol kangen ya. Coba semuanya melihat temannya yang lain enggak? Ya, bisa. Ya. Ada yang bertanya enggak?